Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anakku semuanya. Kalian sekarang sudah berada di sekolah menengah pertama. Berbahagia sekali Ibu bertemu dengan kalian. Walaupun dalam keadaan pembelajaran daring, bukan pelajaran tatap muka. Penyebaran COVID-19 belum juga berakhir. Dan kita tetap menjaga protokol kesehatan di era new normal. Jadi anak-anak Ibu semuanya, harapan Ibu kalian tetap semangat, kalian tetap bergairah belajar, dan yakinlah bahwa semua permasalahan yang terjadi pada saat ini akan berakhir. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan baik-baik saja untuk ke depan. Baiklah anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, hari ini kita akan belajar PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. PPKN kita akan membahas pertama sekali masalah dasar negara kita, yakni proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, latar belakang dibentuknya BPUPK. Yang kedua, tujuan dibentuknya BPUPKI. Sedangkan yang ketiga, sidang-sidang BPUPK. Yang keempat, 3 orang pembicara dalam sidang BPUPK yang pertama. Baik anak-anakku semuanya, sekarang kita bahas dulu tentang latar belakang dibentuknya BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, di dunia terjadi Perang Dunia Kedua. Di dalam Perang Dunia Kedua itu, yang berperang adalah blok sekutu dan blok poros. Blok sekutu terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Cina. Sedangkan blok poros terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Peperangan ini dimenangkan oleh blok sekutu. Maka Jepang tentu saja harus menyerahkan semua daerah jajahannya kepada sekutu, termasuk juga Indonesia. Pada saat itu sekutu belum datang ke Indonesia. Maka yang masih berkuasa di Indonesia adalah Jepang, walaupun dia sudah kalah sebetulnya. Waktu itu secara sah Jepang tidak boleh lagi berkuasa di Indonesia. Makanya pada waktu itu disebut juga Indonesia dalam keadaan vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Namun karena Jepang ingin juga berkuasa di Indonesia dan ini juga disetujui oleh sekutu, maka pada waktu itu Jepang itu memerintahkan kepada 3 tokoh Indonesia untuk menemui tokoh Jepang di Dalat, Vietnam. Yang tujuannya waktu itu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh itu ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Itulah yang latar belakang dibentuknya BPUPK. Akhirnya para pemimpin Indonesia pada waktu itu mendesak Jepang yang telah berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Maka tanggal 1 Maret 1945 Jepang membentuk BPUPK, dan tanggal 29 April 1945 dilantiklah ketuanya, yaitu Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Wakilnya adalah Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase yang berasal dari Jepang. Anggotanya 62 orang, 7 orang dari Jepang dan selebihnya dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Tujuan dibentuknya BPUPK ini adalah untuk mempertahankan sisa-sisa kekuatan Jepang di Indonesia yang sebelumnya mereka sudah kalah dari Perang Dunia Kedua. Yang kedua, mereka ingin masih mempertahankan politik kolonial penjajahan Jepang. Mereka sadar sebetulnya mereka sudah kalah. Apa tugas BPUPK?
untuk mempersiapkan, untuk menyelidiki kesiapan Indonesia, apakah siap untuk menjadi negara merdeka atau belum. BPUPK bersidang sebanyak 2 kali. Sidang BPUPK yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Yang pada waktu itu membicarakan tentang dasar negara. Sedangkan sidang BPUPKI yang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membicarakan tentang undang-undang dasar yang akan dibentuk, dari negara yang akan dibentuk. Kita lihat sidang BPUPK yang pertama. Waktu itu membahas tentang dasar negara. Ada 3 orang pembicara pada sidang itu. Pada tanggal 29 Mei 1945 merupakan hari pertama dalam sidang BPUPK. Pembicaranya adalah Muhammad Yamin. Beliau mengusulkan secara lisan dan tulisan. Secara lisan ada 5 sila. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Dan yang kelima adalah pri kesejahteraan. Tidak lama sudah itu, Muhammad Yamin menuliskan bahwa ada sila-sila yang sangat penting juga sebetulnya, yang beliau mengungkapkan dalam tulisan beliau, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan dan beradab, yang keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kalau kita lihat hampir sama ya dengan sila-sila Pancasila kita yang sekarang, cuma bedanya sila kedua dan tiga saja kan. Baik, pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, pembicaranya lah Mr. Supomo. Beliau mengusulkan 5 juga, ada yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Pada hari ketiga, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno sebagai pembicaranya. Beliau mengusulkan ada yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan dan berkebudayaan. Pada hari itu juga Insinyur Soekarno mengusulkan tentang nama atau istilah dari dasar negara yang akan kita bentuk. Beliau terinspirasi dari teman beliau yang berada di samping beliau. Jadi teman beliau itu mengatakan bahwa dasar negara kita ini ada baiknya dinamakan dengan Pancasila. Itulah yang menjadikan dasar bahwa hari ini kita memperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya istilah Pancasila, yang dikenal juga dengan hari lahirnya Pancasila. Baik anak-anak ibu semuanya, itulah tadi pembicaraan kita tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Hari ini Pancasila ini masih berproses. Banyak yang mengusulkan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Beberapa waktu yang lalu ada usulan tentang rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Nah, ibu juga menginginkan anak-anak ibu untuk bisa mengetahui tentang ini dengan cara bertanya pada orang tuamu, bisa bertanya pada guru-guru, bisa atau membrowsing sendiri di Google, atau mendengar di media elektronik, atau di media-media sosial, ataupun bisa membaca di media-media massa apa yang terjadi dengan rancangan HIP ini. Kenapa banyak pro dan kontra mengenai rancangan undang-undang ini. Akhirnya Presiden Jokowi mengusulkan untuk
menunda dulu pembahasan tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Demikianlah anak-anakku semuanya, pembelajaran kita hari ini tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Selamat belajar, jangan lupa tugasnya ya. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.